Iya, shalom, selamat malam buat seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita kembali berjumpa pada hari ini ya. Kita bersyukur sebab berkat Tuhan selalu baru bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Saudara, di tengah keadaan yang sulit seperti apapun, mari kita terus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah tanda bahwa kita percaya kepada Dia, bahwa keadaan bisa berubah tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena itu biarlah kita mau terus membawa pujian penyembahan kita, biarlah kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami semua bersatu hati, semua kami yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di negara-negara lain, kami mau datang memuji menyembah Tuhan, membawa pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Di tengah keadaan yang sulit kami mau tetap percaya tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini pernyataan iman kami Tuhan. Engkau lihat hati kami malam hari ini Bapa. Kami semua terbuka bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih semua yang ada pada kami hanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Pujian dari mulut kami, tanda ucapan syukur kami Tuhan. Di tengah keadaan yang berat sekalipun kami tahu Tuhan tidak pernah memberi ular kepada kami yang meminta roti kepada Engkau. Kami tahu tangan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama saudara. Katakan kepada Tuhan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan, Tuhanku tidak pernah memberikan ular beracun pada mereka yang meminta roti. Amin. Yes. Ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hatimu saudara. Amin. Indah semua yang Tuhan beri, yang Tuhan beri. Mari sekali lagi kita mengatakan di hadapan Tuhan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami saudara. Amin. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku, Tuhanku tak akan pernah memberi, amin, ular beracun pada yang meminta roti padanya. Amin. Pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hatimu. Amin. Yes Lord. Semua yang Tuhan beri. Katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam
suatu karya, amin, yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, engkau akan melihat pelangi kasih Tuhan, amin. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya, amin, yang agung mulia Tuhan. Saatnya kan tiba nanti, engkau akan melihat pelangi kasih Tuhan, amin. Sekali lagi katakan pujian ini, katakan, mari kita ganti kau dengan ku, saudara. Apa yang ku alami kini, mungkin tak dapat aku mengerti. Yes Tuhan, aku mengerti cobaan yang aku alami, cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku, amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan tak akan memberi, Tuhanku, yes, tak akan memberi ular beracun pada yang meminta roti kepadanya, amin. Satu hal mari tanamkan di hati kita, saudara, indah semua yang Tuhan beri, yes, yang Tuhan beri. Lebih lagi percaya kepada Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, kami percaya tangan-Mu sedang merenda kehidupan kami Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti Tuhan, kami percaya. Kau lihat pelangi kasih tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung dan mulia Tuhan, amin. Oh, saatnya kan tiba nanti, kau akan melihat, saudara, pelangi kasih-Nya. Mari lebih lagi katakan tangan Tuhan, tangan-Mu sedang merenda sesuatu yang mulia Tuhan, satu karya di dalam hidup kami yang agung dan mulia Tuhan. Kami percaya itu, dan satu saat nanti kami akan melihat berhenti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kami kan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan tercurah dalam hidup kami, tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau tidak pernah salah Tuhan dengan rencana-Mu atas hidup kami. Beri kami kekuatan untuk terus menanti karya yang mulia itu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan,
bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Kami tahu dan percaya seringkali kami tidak sabar menunggu waktu-Mu Tuhan, tapi hari ini kami mau percaya bahwa Engkau yang tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walaupun kadang tak mudah untuk kami mengerti Tuhan. Amin. Katakan saudara, amin. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah melewati cobaan. Aku akan tetap percaya Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti. Lebih lagi katakan waktu-Mu Tuhan, oh pasti yang terbaik. Walaupun kadang tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan, melewati segala pencobaan di hidup kami, ku tetap percaya. Lebih lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan. Aku akan tetap percaya Tuhan, amin. Lebih lagi katakan waktu Tuhan, oh pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan, yes Lord. Oh lewati cobaan, ku tetap percaya. Ajar kami terus menantikan waktu-Mu Tuhan. Sekalipun terkadang rasanya berat, sekalipun rasanya terkadang ingin segera kami melihat pertolongan Tuhan, namun ajar kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang lebih lagi waktu-Mu Tuhan. Yes, katakan pasti yang terbaik bagi kami, walau kadang tak mudah lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih
kasih Tuhan. Karena itu kami mau terus percaya Kau Allah yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan segala rencana dan kehendak-Mu itu yang terbaik buat kami Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah, lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau yang layak kami muliakan. Kau yang layak kami percaya, kuasa-Mu besar. Lebih lagi Engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar. Katakan dengan imanmu saudara, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Engkau Tuhan, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan dalam hidup kami Bapa. Karena itu biarlah terus Engkau bawa kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan satu kesaksian. Iya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Kami sekeluarga boleh mengalami mujizat yang luar biasa karena Tuhan kita itu sangat-sangat luar biasa. Amin ya. Waktu tahun yang lalu sekitar tanggal 3 November 2021 anak saya mengalami sariawan di lidah. Sudah diperiksa ke dokter, katanya itu hanya jamur. Sampai akhirnya 1 bulan tidak kunjung sembuh, Bu. Akhirnya saya putuskan untuk membawa anak saya ke dokter bedah mulut.
Setelah diperiksa oleh dokter, dokter itu mengatakan ini adalah prakanker ya, cancer. Saya sangat-sangat terkejut dan dokter menyarankan untuk dibiopsi agar tahu apakah ini ganas atau tidak. Saya dan suami dan anak-anak kami hanya berserah kepada Tuhan, Bu, dan saya saat itu sampai stres, bahkan berat badan saya sampai turun 6 kilo. Setiap hari saya menangis karena saya sungguh-sungguh khawatir dan sangat terintimidasi oleh pikiran kuasa kegelapan, yaitu roh kematian. Jujur Bu, saya tidak bisa berdoa padahal saya setiap hari ada jam-jam doa. Akhirnya singkat cerita, anak saya dibiopsi dan hasilnya ternyata itu ganas. Dan saya balik lagi ke dokter onkologi, anak saya harus menjalankan MRI. Seminggu hasilnya akhirnya keluar. Ternyata di belakang pangkal lidah anak saya tumbuh daging besar 3,7 cm kali 5 cm. Ukuran lidah seperti itu sangat besar, Bu. Dan sudah makan setengah dari lidahnya. Saya bertanya kalau seperti ini stadium berapa, Dok? Dan dokter berkata ini sudah stadium 3. Pada waktu mendengar perkataan dokter saya merasa badan saya semua jadi lemes, Bu. Serasa seluruh tulang-tulang saya rontok semua. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sampai di rumah saya hanya bisa menangis dan menangis, bahkan sudah tidak bisa berdoa lagi. Tapi dalam keadaan seperti itu saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan saat itu saya ketemu channelnya Ibu Debbie di YouTube. Dan saya mulai ikut terus mesbah doa setiap hari bersama keluarga saya. Dan iman saya bangkit, Bu. Saya berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan ini semua terjadi kepada keluarga saya, serta anak-anak saya meminta kekuatan. Tuhan yang sanggup memberi kami kekuatan untuk menghadapi semua ini. Dan singkat cerita, anak saya harus menjalani pengobatan kemo 7 kali, serta radiasi 33 kali. Dan saya berdoa bersama anak saya memohon kepada Tuhan agar mampu menjalani radiasi ini bahkan kemo, karena memang gak mudah ya saudara ya. Kalau di kemo itu itu benar-benar perjuangan ya. Saya minta kepada Tuhan agar rambut anak saya tidak rontok. Dan akhirnya anak saya rawat inap selama 2 bulan di rumah sakit. Saya dan anak saya selalu mendengarkan mesbah doa. Puji Tuhan, Bu, anak saya bisa melewati kemo dan rambutnya tidak rontok. Dan kata dokter setelah 2 minggu menjalani radiasi, anak saya akan mengalami sariawan dalam 1 mulut. Kembali lagi kami berdoa, meminta kepada Tuhan agar anak saya tidak sariawan. Puji Tuhan, sangat nyata pertolongan Tuhan bagi kami dan anak saya. Benar, Bu, anak saya tidak mengalami sariawan dan itu luar biasa semua karena Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan dahsyat. Selama 2 bulan anak saya tidak bisa makan dan berbicara juga sulit. Padahal dia makan sudah pakai selang, bahkan beratnya turun dari 78 kilo tinggal 48. Waduh, dari 78 tinggal 48, turun 30 kilo saudara ya. Sangat sedih melihatnya, Bu. Tapi iman anak saya itu luar biasa. Dia kuat dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Setelah menjalankan semua perawatan, akhirnya kami pulang ke rumah. Dan anak saya masih pakai selang. Tapi kanker di lidahnya sudah mulai mengecil. Dan sebetulnya dokter menyarankan untuk dioperasi. Tapi kalau dioperasi anak saya akan cacat seumur hidup karena kankernya itu di tengah-tengah lidah. Saya beriman dan berdoa, saya bilang Tuhan
Tangan Tuhan saja yang mengoperasi anak saya. Singkat cerita, setelah 2 minggu anak saya harus balik ke rumah sakit untuk ganti selang yang dipasang di hidungnya. Karena tidak boleh kelamaan, takut kalau infeksi. Sebelum ke dokter kami kembali lagi berdoa agar Tuhan tolong campur tangan untuk ganti selang supaya dia tidak mengalami sakit. Anak saya kalau minum air saja sakit untuk menelan, Bu. Setelah sampai ke rumah sakit, pas dicopot selang anak saya coba untuk minum air. Pada sewaktu anak saya minum air, mujizat terjadi, Bu. Anak saya bisa menelan dan tidak terasa sakit lagi. Sampai dia mencoba minum 2 gelas dan benar-benar tidak sakit. Akhirnya anak saya bilang kepada dokter, dia tidak mau pakai selang lagi. Dan dia berkata, saya sudah sembuh. Sungguh, Bu, saya sampai merinding dan saya menangis, dahsyatnya Tuhan itu ajaib. Setelah sampai rumah anak saya bilang untuk minta dibikinkan bubur. Saya coba buat dan anak saya coba makan, ternyata anak saya sudah bisa makan melalui mulutnya. Padahal 2 bulan dia tidak bisa makan melalui mulut. Benar-benar mujizat Tuhan, dan sampai hari ini anak saya sudah bisa makan secara normal dan sudah bisa berbicara lancar. Padahal dokter bilang anak saya akan mengalami mati rasa di lidahnya. Tidak bisa lagi merasakan manis, pahit atau asin. Tapi sampai hari ini anak saya bisa merasakan itu semua, Bu. Jadi apa yang Tuhan buat itu benar-benar semua ya bertentangan dengan apa yang dokter bilang, saudara. Tapi tidak dipungkiri dokter juga berkata begitu karena sesuai dengan ya apa yang mereka lakukan, saudara. Tapi Tuhan sanggup ya membalikan keadaan. Kami sudah bersaksi di 4 gereja untuk menjadi berkat. Saya juga berdoa agar anak saya bisa dipakai Tuhan menjadi kepanjangan lidah bibir Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai anak saya menjadi hambanya. Setelah kejadian ini semuanya saya merasa malah bersyukur sekali. Karena kami sekeluarga sekarang boleh mengalami Tuhan. Dan kami tahu kami sekeluarga diizinkan Tuhan untuk masuk dalam dimensi dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Bu, nanti tanggal 3 anak saya juga akan menikah. Wow ya. Tanggal 3 Juli nanti ya, dukung dalam doa ya, Bu, supaya anak saya dan kami semua diberi kesehatan dan acara pernikahan anak saya boleh berjalan lancar. Bahkan sampai saat ini kami semua masih terus setia mengikuti mesbah doa Ibu Debbie. Terima kasih banyak Ibu buat firman yang Ibu sampaikan. Oleh karena firman yang Ibu sampaikan itu iman kami bangkit kembali. Dan memang benar Ibu apa yang Ibu sering katakan, hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan kehebatan kami, tapi semua itu hanya karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan saja yang terus diberikan kepada kami sekeluarga. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat dan semua kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih juga pada Ibu. Biar Tuhan juga terus pakai Ibu dan memberkati seluruh bangsa sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bu, mohon maaf kalau kesaksian ini panjang. Wow saudara ya, kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa. Tidak mudah melewati badai yang begitu hebat. Ketika anaknya divonis dokter kena kanker lidah ya dan stadium 3. Ya ibu ini ya seperti dunia rasanya runtuh ya. Seperti sudah mau kiamat ya, tapi dia bahkan berkata sudah tidak bisa lagi berdoa, hanya menangis dan menangis. Sampai akhirnya dia diizinkan Tuhan boleh bertemu channel YouTube saya, dan ketika anaknya dia harus menjalani ya pengobatan di rumah sakit selama 2 bulan, mereka terus mendengarkan mesbah doa. Bahkan anaknya imannya terus dibangkitkan. Ya apa yang Tuhan buat itu luar biasa saudara ya, dan bahkan apa yang dokter katakan semuanya tidak terjadi ya. Rambut anaknya tidak rontok ya, dan rambutnya tidak rontok. Bahkan tidak mengalami sariawan ya, dan kita melihat saudara bahwa
Ya, apa yang Tuhan buat ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Dia sanggup membalikkan keadaan. Ketika kita mau percaya dan terus berserah kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia itu Tuhan juga yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Kami berdoa kesembuhan total terjadi sesuai dengan iman anak Ibu yang berkata, aku sudah sembuh. Bahkan tidak perlu lagi makan lewat selang karena tadinya sudah tidak bisa makan, sakit untuk menelan. Tapi Tuhan buat percepatan kesembuhan. Ya, ketika itu dia bisa minum dan ya luar biasa saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat ajaib, karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap bagi setiap saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita kemarin sudah menyelesaikan Kejadian pasal 25, di mana kita sudah membaca ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Ishak ya. Dia rela kepada Yakub, maaf saudara ya. Jadi ini kita tahu bersama, ini sejarahnya bangsa Israel. Abraham menikah dengan Sarah, punya anak Ishak dan Ismail, dan Ishak menikah dengan Ribka, lalu punya anak Esau dan Yakub. Nanti Yakub ini akan menjadi ya nenek moyangnya bangsa Israel. Ya, nanti kita akan terus belajar saudara ya, biar iman kita semakin dikuatkan. Kita sudah membaca tadi malam sampai di bagaimana ya Yakub akhirnya mengambil hak kesulungannya Esau karena Esau tidak mempedulikan ya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia, bahwa otoritas secara rohani, kepemimpinan, tetapi dia menjual hanya demi sepiring ya kacang merah itu tadi malam. Dan kita akan lanjutkan sekarang Kejadian pasal 26, judul perikopnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Ayat 26, ayat yang pertama pasal 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, jadi saat itu terjadi kelaparan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama ya, sejak zamannya Abraham sering terjadi kelaparan. Lalu Ishak pergi ke Gerar, ya itu ke negeri orang Filistin saudara. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Filistin itu akan menjadi salah satu musuh dari bangsa Israel ke depan ya. Musuh bebuyutan dan musuh yang menakutkan, bahkan termasuk Goliat itu berasal dari Filistin. Tetapi pada saat itu Ishak pergi ya ke rumah ke raja orang Filistin yaitu Abimelek. Ya, orang-orang Filistin ini merupakan salah satu kelompok dari sejumlah orang yang tinggal di sekitar lautan yang berimigrasi dari laut Aegean ya, dan kemudian tinggal di Palestina, saudara. Jadi mereka ini ya yang akhirnya menduduki Palestina ya, tinggal di daerah Palestina ini orang-orang Filistin ini. Mereka datang melalui Kreta dan Siprus dan dipakai untuk menjadi prajurit upahan oleh penguasa-penguasa di Kanaan. Jadi orang-orang Filistin itu dipakai sebagai prajurit-prajurit upahan ya di Kanaan saat itu. Orang-orang ini yang tinggal di sepanjang pantai barat daya tidak banyak jumlahnya, namun sangat ganas dalam peperangan. Ya mungkin yang itu ya akhirnya kalau ditarik-tarik garisnya mungkin ya di Palestina itu ya kelompok-kelompoknya ISIS kali ya saudara ya. Akhirnya karena mereka ini prajurit bayaran saudara. Memang hanya dibayar ya untuk memenangkan satu pertempuran atau peperangan. Orang-orang ini terkenal sangat ganas di dalam peperangan. Meskipun mereka ramah terhadap Ishak, namun sekelompok kecil ini adalah pelopor dari bangsa yang akan mengganggu Israel. Ya, jadi mereka ini akhirnya dari mereka-mereka inilah ya yang muncul kemudian ya menjadi musuh Israel, saudara, di masa Yosua dan juga hakim-hakim dan Daud. Raja Abimelek ini bukanlah Abimelek yang sama seperti yang dihadapi oleh Abraham dulu saudara ya. Ada juga kisah yang sudah kita baca itu di pasal 20 ya, Abraham berjumpa dengan Abimelek. Ini lain saudara ya, kebetulan sama namanya. Karena Abimelek ini kemungkinan adalah nama sebuah dinasti yaitu penguasa di Filistin. Jadi ya kayak keturunan raja begitu, makanya dipakai gelar atau nama Abimelek saudara ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan, lalu Tuhan itu menampakkan diri kepadanya serta berfirman,
Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sekali lagi Ishak mengalami seperti bapaknya Abraham. Ketika dia akan pergi, Tuhan berkata, kamu diam di satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya, persis seperti yang Abraham alami. Jangan pergi ke Mesir, kata Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, keturunanmu, ya, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Sama seperti Abraham disertai oleh Tuhan, demikian Tuhan menyertai Ishak anak Abraham, karena itu adalah janji yang sudah dia ikrarkan. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu, ya, keturunan seluruh negeri ini. Memberikan kepadamu, kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Saudara lihat ya, apa yang terjadi dulu kepada Abraham terjadi juga kepada Ishak. Ketika dia datang ke satu negeri yang dia sebagai orang asing di sana, ya, dia tidak mengakui Ribka sebagai istrinya, tetapi dia bilang itu saudaranya, karena dia takut dia dibunuh. Ini persis seperti yang Abraham lakukan dulu kepada Sarah. Dia mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Ya, terulang kembali, saudara. Jadi kita melihat hati-hati ya para orang tua. Demikian juga kalau engkau melakukan dosa, itu akan terulang lagi kepada generasimu, makanya bertobatlah. Ayat 8, ya, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnyalah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat yang ke-9, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat yang ke-10, tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali ya terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ayat 11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pastilah akan dihukum mati. Ya, saudara lihat ya, kita melihat di sini saudara. Ya, ketika Ishak takut seperti Abraham dulu, saat dia akan ada di Gerar, dia takut dibunuh ya karena Ribka itu cantik. Itulah sebabnya ia berbohong dengan mengatakan bahwa Ribka itu adalah adiknya, di mana ia belajar trik ini sebenarnya sudah dilakukan oleh ayahnya Abraham dulu ya. Orang tua itu membantu ya, bahkan orang tua itu dapat membentuk karakter masa depan anak dengan cara dan nilai-nilai yang mereka lakukan. Langkah pertama untuk membawa anak-anak kita hidup benar adalah mari kita menjadi teladan di dalam hidup kita dengan prinsip-prinsip hidup kita, biar kita ini boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita. Perhatikan apa yang dilakukan Abraham terulang kembali kepada anaknya, saudara ya. Tetapi karena dia disertai Tuhan, ya, Allah itu menepati janjinya bahwa Tuhan akan melindungi dia, sampai akhirnya Abimelek itu ya melihat bahwa dia itu bercumbu dengan Ribka, dan Abimelek bilang, ternyata dia itu istrimu. Kenapa engkau melakukan kebohongan yang begitu besar? Kata Abimelek, coba kalau ada salah satu dari orang di bangsa ini yang meniduri istrimu, bukankah engkau mendatangkan malapetaka atas bangsa ini? Akhirnya Raja Abimelek memberi perintah kepada seluruh negeri itu, siapapun orang yang mengganggu Ishak dan istrinya, maka dia harus dihukum mati. Bukankah luar
biasa pemeliharaan Tuhan, saudara. Waktu kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan, asalkan sudah terikat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Mari jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, agar janji berkat itu boleh kita alami, sehingga Tuhan akan menyertai hidup kita bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Bahkan Ishak takut dia dibunuh karena istrinya terlalu cantik nanti kalau akan diambil menjadi istri orang lain. Tapi waktu kita disertai Tuhan, perhatikan, Tuhan bahkan mengubah hati Raja Abimelek untuk kemudian melindungi Ishak dan juga Ribka istrinya. Jangan takut dalam keadaan apapun, saudara, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, sebab janji perlindungan Tuhan itu setia bagi kita. Iya, kita selesaikan dulu di sini ya. Jadi kita sampai di Kejadian 26 ayat yang ke-11. Besok kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin kita semua sungguh-sungguh datang pada Tuhan untuk kita boleh terus berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan sudah berfirman dan itu akan terjadi. Bahkan Ismail pun menjadi orang yang disertai Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Tuhan mendengarkan, bahkan peduli dengan kehidupannya. Bapa, ajar kami hari-hari ini untuk memiliki ketaatan penuh dalam Engkau. Kami tidak melakukan kesalahan karena kecerobohan atau kedagingan kami, tapi kami mau belajar terus melakukan kehendak Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan sertai dan berkati. Bapa, sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan. Engkau terus memberkati dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam perkenanan-Mu, dalam takut akan Tuhan. Keluarga besar kami juga, mereka yang belum mengenal Engkau, biar Tuhan juga boleh menyelamatkan. Yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan lawat, biar terjadi kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, saudara, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kesulitan yang berat, masalah ekonomi, tekanan hutang piutang yang terlilit. Tuhan tolong turut bekerja, datangkan kebaikan. Setiap mereka mau menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan para pembeli. Bapa, berkati Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa, amarah, kepahitan, kebencian, kedengkian, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi, segala hal-hal kekhawatiran yang membuat iman kami menjadi lemah, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, obat penenang, obat tidur, kami berdoa dalam nama Yesus, setiap kami dilepaskan. Tuhan, Engkau terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, setiap kandungan dibukakan dalam nama Yesus, tidak ada roh kemandulan, sehingga kami melahirkan keturunan ilahi. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk setiap Tuhan dari anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau juga Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami lepaskan berkat. Terjadi hujan pertobatan atas Indonesia. Orang-orang berbalik dan bertobat Tuhan dari kehidupan mereka untuk mencari Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Roh takut akan Tuhan tercurah atas Indonesia. Diberkati tanahnya, lautnya, udara, sungainya, airnya, diberkati penduduknya, hasil pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan, semua diberkati Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, diberkati Tuhan, terutama Rusia dan Ukraina. Kami berdoa, ampuni Tuhan, biarlah anugerah Tuhan tercurah sehingga tidak ada perang yang terus berkelanjutan, tapi damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Di masa pandemi ini biar terjadi Tuhan lawatan massal, orang-orang berbalik kepada Tuhan, karena kami tahu
tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang ada di bangsa-bangsa juga yang terus berdiri bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.